antara suku, konflik antara kampung, konflik antara kelompok A dan kelompok B tidak akur. Kelompok A yaitu Khazraj, kelompok B yaitu Aus. Kedua-duanya orang Madinah, kedua-duanya satu bangsa, tapi hanya beda blok, hanya beda kampung, hanya beda kelompok. Mereka tidak akur. Turun-temurun ini terus menerus sampai dari Madinah datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang dari Madinah datang kepada Nabi, menghadap Nabi, bersahadat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeat kepada Nabi, berjanji ikrar setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang tersebut kembali ke kota Madinah dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam tersebar di kota Madinah. Lanjut, akhirnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah bersama para sahabat yang berada di kota Madinah, hijrah menuju Madinah. Begitu sampai Madinah tadi, para orang-orang yang dari Khazraj sudah tidak ada lagi kesukuan, tidak ada lagi yang namanya Aus, tidak ada lagi yang namanya Khazraj. Mereka berkumpul, mereka bersama-sama, mereka bersatu menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersama-sama bergembira ria menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita, dengan berbahagia, seraya mereka membacakan Tola'al Badru alaina min taniratil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi. Menyambut kedatangan Nabi bersukacita, bahagia. Menyambut kedatangan Nabi, tidak ada Aus, tidak ada Khazraj, tidak ada lagi kelompok, semuanya menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya rela rumah tempat tinggal mereka didatangi Nabi, tempat tinggal mereka dijadikan rumah Nabi, tempat tinggal mereka dijadikan rumah sahabat-sahabat Nabi, tempat tinggal mereka dibagi untuk orang-orang yang datang dari kota Mekah. Tanah mereka dibagi untuk orang-orang datang dari kota Mekah. Bahkan anak-anak mereka dibagi. Anak-anak mereka dinikahkan dengan orang-orang Mekah. Orang Mekah yang datang belum menikah dinikahkan dengan anak mereka. Orang yang belum menikah dinikahkan satu sama lain, saling bersaudara berkah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bukan sekedar adanya Nabi, Maulid menghadirkan Nabi, ya, tapi apakah cinta kepada Nabi? Belum tentu. Kenapa? Orang-orang Mekah berada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu lahirnya Nabi, tahu kecilnya Nabi, bersama Nabi, tapi ketika itu orang Mekah ingkar kepada Nabi. Wong Mekah benci kepada Nabi ketika itu di antara mereka, sehingga kehidupan mereka tidak nyaman. Ketika itu orang-orang Mekah banyak yang menderita hidupnya karena berada bersama Nabi tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penduduk Madinah beda. Durung ditekani Nabi wis demen dikit, wis cinta dikit. Itu Nabi Muhammad datang bersama mereka. Mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita, sehingga tidak ada lagi rasa kelompok, rasa organisasi, rasa ras, semuanya bersatu atas kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para saudara, Allah turunkan ayat wadhkuru id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingat-ingatlah bengien sampeyan bermusuhan antara kelompok ini dan kelompok itu, maka sekarang menjadi bi ni'mati ikhwana, karena nikmat Allah
Siapa nikmat Allah? Yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kepada Nabi menjadi sedulur, menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Bagian sampai hampir nyemplung ning geni neraka, setia diselamatkan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka satu sama lain kita bersaudara. Satu sama lain kita adalah satu umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan rasa kesukuan, hilangkan kelompok ini dan kelompok itu. Usaka anai umat kanjeng Nabi. Tidak boleh benci kepada umat kanjeng Nabi hanya gara-gara perilaku. Tidak boleh benci kepada umat kanjeng Nabi Muhammad hanya gara-gara sikap. Tidak boleh benci kepada umat kanjeng Nabi Muhammad hanya karena beda golongan. Tidak boleh. Bayangkan bagaimana ketika Nabi ada di tengah-tengah kita. Bayangkan ketika Nabi datang di tengah-tengah kita, sedangkan kita dalam keadaan berselisih, berkelahi, bertikai, membenci satu sama lain hanya gara-gara beda pemikiran. Kita umat, sama-sama umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gara-gara sikap, gara-gara pelaku layak dibenci, kita dengarkan bagaimana sahabat Nuaiman. Sahabat Nuaiman, sahabat kang jari wong Jawa, wong kita ngilu. Ngerti ngilu? Sekarpe dewek. Pergi sekarpe dewek, anak wong picek nyaluk diantar muyu. Udan ya kalau pulang muyu ning jeding bak ning kamar mandi diantar ini ning tong imaman. Tuh sahabat Nuaiman saking ngilu ada ditiru. Sahabat Nuaiman adalah sahabat yang menggembirakan Nabi Muhammad, menghibur hati Nabi Muhammad. Kau seneng. Namun anak sahabat Nuaiman Nabi Muhammad sengir, bergembira, bersenang. Tapi sahabat Nuaiman tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Sahabat Nuaiman seringkali dihukum oleh Nabi, dicambuk oleh Nabi Muhammad langsung karena berbuat kesalahan. Mabok cerita sahabat Nuaiman, dicambuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maboknya jangan ditiru maboknya, tapi nanti kisah akhirnya yang perlu kita teladani. Akhirnya begitu dicambuk oleh Nabi, orang-orang yang berada di sekitar menyaksikan, mencaci Nuaiman sampai untuk orang kapok-kapok. Wis laknat kan sampean. Tengiling sampean. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat, la tal'anu Nuaiman fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Sahabat, jangan kalian mencaci Nuaiman karena Nuaiman cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Nuaiman cinta kepada Allah dan Rasulnya sehingga tidak layak dicaci, sehingga tidak layak dilaknat. Cukup dengan kecintaan kepada Nabi, cukup mengenal Nabi, cukup iman kepada Nabi, menjadikan seorang terjaga harkat martabatnya. Mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah dengan kecintaan kepada Nabi. Tidak ada lagi rasa kesukuan, tidak ada lagi rasa golongan, tidak ada lagi rasa kita ini punya siapa. Yang kita miliki keseluruhannya di seluruh dunia adalah iman kepada Allah, cinta kepada Nabi Allah. Mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah sebagai umat yang cinta kepada Nabi Allah. Mudah-mudahan kita dipersatukan hati kita satu sama lain untuk cinta kepada Allah, untuk iman kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah persatukan umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah persatukan umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia bersatu. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia menjadi satu. Berbeda pemikiran boleh, berbeda pendapat boleh, tapi cinta tetap satu kepada Allah dan Rasulnya. Cinta tetap sama kepada Allah dan Rasulnya. Iman tetap sama kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kelak kita ditanya siapa saudara kalian, saudara kita bisa menjawab saudara kita adalah muslimin muslimat, saudara kita adalah muslimin muslimat, saudara
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Satu pertanyaan yang sama, tidak ada satu kelompok satu sama lain. Mudah-mudahan kita dijaga hati kita agar tetap iman kepada Allah dan Rasulnya, agar tetap iman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi sampai akhir hayat ketika nyawa dijemput oleh malaikat mungkar nakir, oleh malaikat maut, oleh malaikat Israel. Kita dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا من قبورنا يا باعث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.